Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Siapa yang nggak hadir, Nak? Sarah, Bu. Kevin, Bu. Sarah dan Kevin kemana, Nak? Sakit, Bu. Sakit. Ini memang, Bu. Iya, Bu. Bukunya mana? Dibuka bukunya ya. Sebelum kita masuk, satu orang memimpin doa. Nak Cindy maju ke depan. Mimpin doa kita ya, Nak. Cepat, Nak Cindy. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa. Doa. Doa selesai. Terima kasih ya, Nak. Oke, baik, Ibu absen dulu ya. Kepi Manalu tadi sakit ya. Cindy Aritona, Hadir, Bu. Yusri Gule, Hadir, Bu. Sarah Sehat, Nenggolan, Gabil. Oke, Ibu mau nanya sama kalian. Minggu kemarin ada yang masih ingat materi kita? Masih, Bu. Apa tentang apa, Nak? Cerpen. Ya betul, tentang cerpen. Kita sekarang masuk ke materi baru ya. Dibuka bukunya halaman 63 mengenai teks berita. Teks berita. Nah, di sini ada teks berita. Ada yang tahu apa pengertian dari teks berita, Nak? Menurut saya, teks berita itu adalah suatu teks yang memberikan informasi kepada orang lain. Ya betul. Ada lagi, Nak? Cindy, apa, Nak? Oh tidak, berarti sama ya. Betul ya yang dibilang kawannya bahwa teks berita itu berisi tentang informasi. Jadi dalam teks berita itu ada informasi mengenai sebuah kejadian. Jadi dalam sebuah teks berita ini, untuk mengetahui isi dari teks berita ini, maka ada unsur-unsur yang harus kita tentukan, yaitu 5W tambah 1H. Apakah anak-anak sekalian sudah tahu 5W tambah 1H? Sudah, Bu. Apa itu 5W tambah 1H? Yang sudah tahu, silahkan. 5W tambah 1H itu ada berupa apa, yang kedua itu gimana, yang ketiga kapan, yang keempat siapa, yang kelima mengapa, dan teman-teman bagaimana. Iya betul. Jadi dalam 5W itu ada apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Jadi ini ada 5W dan 1H, yaitu bagaimana. Jadi agar kalian cepat mengetahui apa-apa saja yang ada dalam unsur-unsur dalam teks berita ini, bisa kalian buat singkatannya, yaitu adik Simba. Adik Simba ini yaitu A, ada yang tahu A apa? Apa betul? Di mana? K, Kapan berupa apa? Si, siapa, M, mengapa, bagaimana. bagaimana. Keenam unsur inilah yang harus kita gunakan dalam menganalisis teks pada berita. Jadi di sini Ibu akan memberikan contoh teks berita kepada kalian. Nah, di sana ada satu contoh teks berita. Silakan satu orang membacakan teksnya ya, Nak. Gempa bumi Lombok. Gempa bumi kembali menjadi dalam Indonesia Tenggara Barat dengan magnitudo 4 sebesar 5,7. Akibat gempa yang terjadi di daerah tersebut, sebuah sekolah di UPS dengan memiliki makanan melakukan kebijakan untuk memulangkan siswa di bawah untuk menghindari hal yang tidak diinginkan serta sebagai upaya antisipasi
Jakarta, yaitu pada 8,37 selatan dan 116,06 km. Gempa kali ini tidak berpotensi menyebabkan tsunami. Para siswa yang sedang mengerjakan studi akhir semester mengalami gempa pada saat gempa terjadi. Hal ini dikarenakan trauma atas gempa terdahulu yang masih mereka rasakan. Pihak sekolah memudahkan siswa lebih awal untuk menjamin keamanan dan keselamatan siswa. Para siswa boleh diizinkan pulang lebih awal, namun dengan memastikan bahwa siswa dijemput dari keluarga. Sudah dengar, nak, semuanya? Nah, salah satu teman kita sudah membacakan teks berita tersebut. Jadi, Ibu mau bertanya, mengenai teks yang dibacakan, peristiwa apa yang terjadi di dalamnya? Gempa bumi, Bu. Betul, gempa bumi. Kemudian siapa yang terlibat? Warga Lombok. Iya, warga Lombok, Nusa Tenggara Barat. Siapa yang terlibat? Warga Lombok. Kemudian di mana peristiwa tersebut terjadi? Di Lombok. Di Pulau Lombok. Kapan peristiwa tersebut terjadi? Tanggal 6 Desember 2018, Bu. Iya, betul. Di dalam teks kan ada tanggal, tapi di sana juga ada pukul. Jadi di sini tetap kita buat kapan, tetap kita cantumkan di sini tanggalnya ya. Jadi di sana tanggal dan pukul kita buat jam 8 lewat 46 menit. Oh iya. Kemudian kita lanjut, mengapa peristiwa tersebut bisa terjadi? Mengapa peristiwa gempa ini bisa terjadi? Tadi kan salah satu teman kita sudah membacakan. Jadi menurut teman-teman yang lain dan anak-anak ibu, menurut kalian mengapa peristiwa tersebut bisa terjadi? Ada yang tahu, nak? Di sini kan tidak ada cantumkan, hanya saja diberitahukan bahwa ada gempa. Jadi meskipun strukturnya seperti ini, ada juga yang tidak dicantumkan dalam isi berita. Jadi sekarang kita masuk ke hal bagaimana proses kejadiannya. Ada yang tahu, nak? Proses kejadian gempa bumi di Lombok. Prosesnya para siswa yang sedang menjalani ujian semester mengharuskan kepada saat gempa terjadi. Ada yang lain? Nak Cindy, proses kejadiannya ada yang tahu? Jadi prosesnya itu bisa kita lihat mulai dari paragraf kedua. Gempa bermagnitudo 5,7 tersebut terjadi pada hari Kamis sampai di paragraf kedua ya, kita bisa baca langsung teksnya. Itu di bagaimana? Nah, dari setelah kita menentukan apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana, dari sinilah
kita bisa menumbangkan dan menambahkan unsur-unsur apa saja yang terdapat dalam sebuah isi teks berita. Jadi setelah kita menjawab apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana, jadi di sana kita bisa mengetahui bahwa apa yang terjadi, gempa bumi, di mana, di Pulau Lombok, kapan. Di sini tadi Ibu sudah mengatakan bahwa jika ada dalam teks tanggal dan waktunya, maka di sini harus kita cantumkan siapa yang terlibat, warga Lombok, mengapa peristiwa tersebut bisa terjadi, dalam isi teks belum ada dicantumkan, dan bagaimana prosesnya itu ada di paragraf kedua. Di paragraf kedua ya, Nak. Nah, kemudian pada kertas yang udah Ibu bagi tadi, di belakangnya juga ada contoh teks berita. Setelah Ibu menjelaskan ini, unsur-unsur dalam teks, apakah anak-anak Ibu ada yang mau bertanya? Tidak, berarti sudah jelas ya. Oke, baik. Berarti kalian bisa melihat teks berita yang ada pada kertas yang sudah Ibu bagikan. Di sana kalian harus menentukan unsur-unsur teks berita. Ibu mau melihat kemampuan kalian. Kemudian nanti salah satu maju ke depan untuk membacakan hasilnya. Jadi ketika kalian menganalisis unsur-unsur yang terdapat dalam isi teks berita, seperti yang sudah Ibu tulis di papan tulis, di sana ada apa, bisa kamu cari dalam isi teks berita apa yang terjadi, siapa yang terlibat, di mana peristiwa tersebut terjadi, kapan peristiwa terjadi, mengapa peristiwa tersebut bisa terjadi, bagaimana proses kejadiannya. Ibu sudah melihat hasil kalian sudah bisa menjawab dengan menggunakan unsur-unsur dalam 5W tambah 1A. Jika sudah siap, dikasih tahu ya, Nak, biar kita bahas bersama. Apakah sudah ada yang siap?
Yang sudah siap maju ke depan ya, biar teman yang lain mendengarkan. Di sini unsur-unsur berita yang terdapat pada berita ini pertama itu apa? Sungai Ciliwung meluap. Kemudian di mana? Di desa Ciliwung. Terus kapan? Di sini harinya tidak dibuat, tapi jamnya ada, jam 7 hingga jam 9. Terus mengapa itu? Karena hujan yang turun sangat deras sehingga terjadi banjir. Kemudian bagaimana sekitar 127 keluarga kehilangan tinggalnya karena banjir. Masih ada yang lain? Silakan dulu. Ada yang lain mau maju? Iya, tadi kan salah satu teman kita sudah membacakan hasilnya. Jadi di sana apa yang terjadi? Yang terjadi di sana adalah banjir. Di mana kejadian tersebut? Di Sungai Ciliwung. Kemudian siapa yang terlibat? Yang terlibat di sana siapa, Mak? Yang terlibat di sana? Iya betul, warga desa Ciliwung. Nak Cindy diperhatikan ya nak. Kemudian kapan peristiwa terjadi? Ini tadi yang ibu katakan. Jika tidak ada tanggal, berarti kita bisa mencantumkan waktunya. Kemudian mengapa peristiwa tersebut bisa terjadi? Iya betul, karena hujan yang sangat deras. Kemudian terakhir, bagaimana proses kejadiannya? Ya, prosesnya sekitar terjadi di banjir. Kita bisa baca pada paragraf yang pertama ya. Di situ sudah jelas tercantum. Jadi kalian harus mengingat bahwa dalam unsur-unsur sebuah teks berita ada berapa? 6. Ada 6. Yang pertama apa? Apa? Di mana? Apa? Siapa? Kenapa? Dan bagaimana? Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan, nak? Sudah paham, nak? Sudah. Ibu akan membagikan tugas untuk kalian kerjakan di rumah. Tugas yang harus kalian kerjakan di rumah itu nanti minggu depan harus dikumpul sama ibu ya. Sampai di sini sudah paham? Oke, baik, ibu akan menyimpulkan materi kita pada hari ini, yang dimana teks berita merupakan teks yang berisi suatu kejadian, dan unsur-unsur yang digunakan dalam menganalisis teks berita itu adalah 5W tambah 1H, yang dimana kita bisa menyingkatnya menjadi adiksi simbar. Ada apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Keenam unsur inilah yang harus kalian gunakan dalam menganalisis sebuah teks berita. Sampai di sini sudah paham, nak? Sudah. Oke, baik. Untuk menutup pembelajaran kita, satu orang memimpin doa ke depan ya. Sebelum kita pulang, mari kita bersatu di dalam doa. Doa sama-sama. Oke. Sekian pembelajaran kita pada hari ini. Ibu harap tugas yang ibu berikan kalian kerjakan di rumah dan dikumpul untuk minggu depan. Dan untuk pertemuan selanjutnya, sebelumnya ibu singgung dulu kalau materi kita minggu depan masuk ke drama ya nak. Dipersiapkan dirinya ya nak ya. Ya, Bu.